Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehat semuanya? Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Ini bacaan yang cukup panjang, mari kita perhatikan bersama-sama. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah perjumpaan yang meneguhkan. Ibu bapak, seorang yang terkenal yaitu Bapak Pendeta Eka Dharma Putra menyatakan demikian, "Menjadi murid itu baik, mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hati itu hebat luar biasa. Tahu banyak dan berbicara tentang Yesus itu sangat bagus. Tetapi
ternyata itu belum cukup. Mengapa? Beliau mengatakan, sebelum seseorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Apa artinya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus? Mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus artinya adalah percaya. Percaya yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Yesus yang sudah mati menebus dosa. Yesus yang sudah tersalibkan di kayu salib di Golgota, yang telah menebus, menghapuskan dosa kita. Itu yang perlu diyakini, dipercayai secara sungguh-sungguh. Dan percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus yang sudah mengalahkan maut, bangkit dan hidup, memberikan kehidupan baru bagi anak-anak Tuhan. Kemudian perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus bukan hanya percaya, tetapi mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus. Kita anak-anak Tuhan harus berani mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus. Nyelehke samu barang samu kawis panggesangan kulolan panjenengan wonten ing ngarsanipun Gusti Yesus. Sakdengah perkawis pergumulan menapa kemawon kita pasrahaken sawetah namung wonten ing ngarsanipun Gusti. Menika pitados itu yang dinamakan mempercayai kepada Tuhan. Lalu kata percaya juga berarti di mana kita pun dapat dipercaya. Karena kita percaya, kita sudah mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus, kita pun sudah dan harus dapat dipercaya dalam kehidupan kita, yaitu menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 35 adalah kisah di mana dua orang murid Tuhan Yesus, yang satu namanya adalah Kleopas, yang satu tidak diketahui namanya. Mereka minggu pagi itu mereka merasakan gundah gulana. Kenapa? Karena mendapatkan kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus melalui para wanita yang datang ke kubur Tuhan Yesus, melalui Simon dan teman-teman yang lainnya. Mereka merasa gundah gulana, mereka merasa ragu, percaya, ragu, sehingga pada kesempatan pada minggu itu mereka kembali atau pergi ke kampung yang bernama Emmaus. Emmaus jaraknya dari Yerusalem dikatakan 7 mil. Dalam terjemahan yang lain 7 mil itu adalah kurang lebih 3 jam perjalanan. Kalau dihitung 7 mil, 1 mil itu kurang lebih adalah 1,5 kilo, berarti paling tidak adalah ada 11 kilo. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ketika itu ayat 13 sampai ayat 15 dikatakan mereka berjalan di tengah jalan bercakap-cakap tentang apa? Tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka ya percaya, mereka ragu-ragu, mereka percaya, tapi mereka ragu-ragu, demikian yang menjadi satu kegundahan, sehingga bisa dikatakan mereka sedang galau. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu setiap anak-anaknya, setiap umatnya, setiap jemaatnya merasa teguh. Oleh karena itu Tuhan datang untuk apa? Meneguhkan iman mereka kembali. Nah, dikatakan dalam ayat yang ke-16, Yesus hadir. Yesus bersama dengan mereka dalam perjalanan yang semula 2 orang menjadi 3 orang. Tetapi ayat 16 dikatakan, tetapi mereka tidak mengenal Dia. Mengapa? Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus yang mereka perbincangkan dalam perjalanan. Dalam ayat berikutnya ibu bapak dikatakan, lalu Yesus bertanya, hei kamu kok asik bercerita, kamu bercakap-cakap, apa yang kamu cakapkan? Lalu mereka berhenti sejenak dengan muka yang muram dan berkata, adakah engkau orang satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak mendengar kabar yang gempar pada hari ini? Loh, apa itu?
Lalu mereka bercerita tentang Yesus yang disalibkan. Tetapi ada berita dari para wanita bahwa Yesus tidak ada di kuburnya. Kuburnya kosong, Yesus sudah bangkit. Mereka diberitahu oleh para malaikat yang ada di kubur. Dan itu yang disampaikan. Dan yang menjadi hal yang menarik, sesuatu yang menghalangi mereka. Ternyata dalam ayat 21 dikatakan demikian, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang juga bisa menjadi halangan bagi kita untuk mengenal Tuhan kita secara benar dan secara yang sesungguh-sungguhnya. Perhatikan ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Bapak Ibu, ternyata mereka masih terpengaruh oleh konsep mesianis Yudaisme, yaitu Yesus atau Mesias itu datang dalam kemegahan dan mereka membebaskan Israel dari kukungan, dari kekuasaan penjajahan Roma pada waktu itu. Mereka lupa apa yang disampaikan Tuhan, bahwa kerajaan daripada Tuhan itu bukan kerajaan yang ada di dunia. Apa artinya? Ternyata para murid tidak mengenal Tuhan secara pribadi karena mereka memiliki pengharapan yang salah. Bagaimana dengan kita, Ibu Bapak? Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, ternyata kita punya pengharapan yang salah. Bagaimana hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan ketika memiliki atau mengharapkan sesuatu yang ternyata adalah salah? Jelas ini akan menghalangi pengenalan secara dalam dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 25 sampai ayat 27 adalah Tuhan Yesus menjelaskan, mengulangi pengajarannya ketika Tuhan Yesus sebelum mati, sebelum bangkit, di mana masih bersama-sama dengan para murid. Yesus kembali menjelaskan bahwa sesungguhnya Mesias itu memang harus menderita sebelum masuk dalam kemuliaannya. Dibukakan dari kitab-kitab Nabi Musa, dibukakan dari kitab-kitab para nabi. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan yang asik ketika Tuhan menjelaskan, tibalah dalam ayat 28 sampai ayat 32, di mana ternyata sore sudah menjelang petang. Karena sesungguhnya Emmaus itu berada di sebelah barat Yerusalem. Jadi perjalanan mereka mengikuti angslupnya matahari atau terbenamnya matahari, sehingga pada waktu itu matahari terbenam gelap. Nah, seakan-akan Tuhan Yesus mau melanjutkan perjalanan, tetapi para murid ini, 2 orang murid ini mencegah dan mempersilahkan Yesus datang untuk singgah di rumahnya. Paling tidak mereka mempersilahkan Yesus beristirahat dan makan seadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu ketika mereka duduk, lalu Tuhan mengambil roti, memecah-mecahkannya, mengucap syukur dan berdoa. Mata mereka melihat, mereka mengenal Yesus, akan-akan apa yang ada di dalam matanya, yang menyelubungi matanya, tersibak, terkuak. Mereka melihat dan mengenal siapa itu Yesus melalui pengalaman di mana Yesus memberkati makanan roti ini dan mendoakan mereka. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa setelah mereka mengalami peneguhan iman, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dikatakan dalam ayat 33 sampai ayat 35, mereka tidak serantan, mereka tidak sabar meskipun mereka capek, meskipun itu malam. Mereka kembali ke Yerusalem yang jaraknya paling tidak itu adalah 7 mil, 3 jam perjalanan. Tapi mereka tidak menghiraukan itu semua. Kenapa? Dia bersaksi. Bersaksi tentang apa? Tentang Yesus yang sesungguhnya sudah bangkit dan hidup, dan Yesus adalah Allah yang menyelamatkan. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kisah ini marilah kita memiliki pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu meneguhkan iman kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang bukan biasa-biasa saja. Kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang bukan biasa-biasa saja, tetapi kita punya gairah untuk selalu ada dalam kehendak Tuhan.
Yang pertama harus kita jalani, kita alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika kita menjadi murid Tuhan itu ternyata kita sungguh-sungguh dikenal dan mengenal Tuhan. Yang kedua, mari Bapak Ibu kita singkirkan hal yang menghalangi pengenalan kita dengan Yesus. Mungkin pengharapan kita yang salah. Jadi orang Kristen, wah ketoke penak. Jadi orang Kristen ada bantuan. Salah Bapak Ibu ya. Tapi jadi Kristen itu kenapa? Karena kita dipanggil oleh Tuhan, kita memiliki keselamatan. Demikian pula hamba-hamba Tuhan, kalau memiliki pengharapan yang salah dalam melayani Tuhan, nanti akan kecewa, nanti akan meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Tetapi mari kita memiliki pengharapan, kita sudah diselamatkan, sebagai bagian daripada hidup kita yang diselamatkan adalah melayani Tuhan. Dan yang berikutnya adalah firman Tuhan itu ya dan amin ya Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan yang disampaikan, yang kita baca, kita dengarkan, mari kita pegang, kita lakukan, kita bukan hanya sekedar berkobar-kobar, tapi ketika firman Tuhan itu kita terima, sungguh itu menjadi sebuah sesuatu yang mengubahkan kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari perjumpaan Tuhan dengan para murid yang ada di kampung Emmaus menjadi satu pengalaman buat kita semua, yaitu perjumpaan yang meneguhkan kita, menguatkan kita dari segala keadaan, khususnya di tengah-tengah pandemi corona saat ini. Mari kita perlu Tuhan dan kita butuh Tuhan, karena Tuhanlah sumber pertolongan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat sejahtera. Haleluya. Amin.